Selamat pagi saudara. Saya ingin membagikan lagi firman Tuhan saudara pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan, iman sanggup merubah keadaan. Kita akan baca dari Roma 4 ayat 18. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-19, nah ini yang paling inti yang ingin saya bagikan kepada setiap saudara. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakkepercayaannya dan ia memuliakan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia dikuatkan oleh iman. Dia tetap percaya terhadap firman, dia tetap percaya bahwa dia akan menjadi bapa dari segala bangsa. Karena dia beriman kepada Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah, saudaraku. Nah, kalau iman saudara lemah, tidak ada yang terjadi apa-apa dalam hidup saudara. Saudara lihat keadaan pada saat ini. Kita menghadapi keadaan yang sulit. Bukan hanya Indonesia. Keadaan di seluruh dunia. Keadaan sulit. Mungkin saudara di PHK, mungkin banyak perusahaan, mungkin perusahaan saudara tidak sanggup, tidak lagi berhenti atau tutup karena keadaan. Atau mungkin saudara mempunyai masalah karena keadaan ini menekan hidup saudara. Ini bukan akhir dari segalanya, saudaraku. Saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa kalau saudara beriman, maka saudara akan melihat bahwa ada perubahan yang terjadi. Karena iman sanggup merubah keadaan. Kalau saudara tidak beriman, keadaan tidak akan berubah. Walaupun kita mengalami keadaan yang sulit, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Tapi saya percaya dengan iman, keadaan saudara akan diubahkan. Keadaan saudara akan berubah. Mari kita percaya, saudaraku. Jangan saudara terpengaruh dengan berita. Jangan saudara terintimidasi dengan keadaan. Jangan mendengar kata-kata yang negatif yang begitu banyak masuk. Yang begitu banyak saudara bisa dengar atau saudara baca setiap hari. Yang tidak membangun. Yang hanya membuat penuh kekhawatiran dalam hidup ini. Tapi saya ingin mendorong kepada setiap saudara bahwa saudara harus berpegang dalam firman Tuhan. Saudara mempunyai firman Tuhan. Saya tidak mengatakan kalau saudara berdoa hanya berdoa rutin. Kalau saudara berdoa rutinitas, itu tidak akan terjadi perubahan apa-apa, saudaraku. Tapi saudara harus berdoa dengan iman saudara. Saya mengalami dalam hidup saya berdoa dalam iman. Dan banyak yang terjadi menjadi kenyataan dalam hidup saya. Belum lama terjadi, saya berdoa dalam iman. Ada yang mendengar, teman saya mendengar. Bahwa saya berdoa dalam iman, dalam nama Yesus, saya beriman. Dan saya bertindak, walaupun saya belum lihat. Dan itu menjadi kenyataan. Dan itu menjadi kemuliaan, kesaksian bagi banyak orang. Karena saya beriman. Doa saya, doa iman. Dan saya melihat kenyataan. Kalau saudara berdoa dengan iman, saudara harus bertindak. Jangan tunggu saudara lihat dulu terjadi. Kalau doa kita harus melakukan sesuai dengan doa saudara.
Kalau saudara percaya bahwa saudara, walaupun banyak perusahaan tutup pada saat ini, kalau saudara percaya bahwa saudara akan melamar dan saudara akan diterima oleh perusahaan, saudara lakukan, bertindak, jangan tunggu dulu. Nanti saudara dapat mungkin ada teman yang mengatakan saudara ada kantor yang mau cari pekerjaan. Saudara beriman bahwa saudara lakukan, melamar. Kalau sekali gagal, jangan berhenti, jangan patah semangat, terus lakukan. Kalau perlu 100 kali saudara mengirim lamaran saudara, tapi disertai dengan iman, dan itu akan menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Saya ingin menguatkan kepada setiap saudara, dan saya mengharapkan kalau saudara mendengar firman ini, akan menguatkan saudara. Berhenti dengan doa hanya doa rutin. Saudara mengerti mengenai doa rutin. Orang berdoa rutin kalau mau makan, hanya berdoa rutinitas. Karena kewajiban sebelum makan harus berdoa. Bukan doa seperti itu yang saya ingin katakan kepada saudara. Saudara berdoa makan tidak salah. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, yang saya katakan pada saat ini adalah doa dengan iman. Doa yang akan merubah keadaan. Keadaan hidup saudara, keadaan keluarga saudara, keadaan pekerjaan saudara, itu akan merubah keadaan saudara. Jadi harus saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan mengatakan 2-3 orang sepakat. Saudara tahu sepakat itu artinya iman. Mereka beriman. Dikatakan jadi jangan saudara salah artikan doa sepakat. Doa sepakat artinya mereka yang berdoa beriman, sepakat beriman, dan percaya akan terjadi. Maka firman Tuhan katakan, kalau engkau 2-3 orang sepakat berdoa, apapun yang dia minta akan terjadi. Jadi iman yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau saudara orang Kristen, dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara harus percaya bahwa iman itu ada dalam hidup kita. Karena di firman Tuhan mengatakan orang percaya akan hidup oleh iman. Jadi kalau saudara tidak punya iman, saudara tidak akan mempunyai kehidupan. Iman yang akan membawa saudara kepada kemenangan. Firman Tuhan mengatakan saudara akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Saudara akan naik dan tidak turun. Saya percaya itu, saudaraku. Saya mempunyai iman untuk itu. Saya percaya. Saya percaya setiap firman Tuhan. Sewaktu saya berdoa, saya melihat firman Tuhan. Tuhan mengatakan dia memegang tangan kanan kita. Dia menyertai kita. Dia yang akan berperang di depan kita. Dia akan membawa kemenangan kepada saudara. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan menyertai saudara. Daud mengatakan, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah gentar dan aku tidak takut. Sebab tongkat dan gadamu bersama dengan aku. Oleh sebab itu aku bersuka cita. Saudara tahu berjalan dalam lembah kekelaman? Berjalan dalam lembah kekelaman mungkin lebih sulit daripada saat ini. Yang kita hadapi pada saat ini, saudaraku. Itu berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi Daud tidak patah semangat. Daud tidak terintimidasi dengan keadaan. Daud mengatakan, aku bersuka cita karena tongkat dan gada Tuhan bersama dengan aku. Daud percaya bahwa Tuhan bersama dengan dia. Tuhan berperang bagi dia, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan, sewaktu bangsa Israel berperang dan musuhnya lebih banyak, Tuhan membuat kebingungan musuhnya yang berperang membunuh satu dengan yang lain.
Bangsa Israel nggak perlu berperang melawan mereka. Bangsa Israel menang. Apakah itu hal yang biasa? Itu hal yang mustahil. Bahwa musuh kita yang berperang sendiri, saling membunuh sendiri. Sebab apa? Tuhan yang menyertai kita. Tuhan menyertai bangsa Israel. Jadi kita harus beriman kepada Tuhan. Hal-hal yang mustahil. Bagi saudara mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi saya mendorong saudaraku. Saya sungguh-sungguh mendorong kalau saudara mendengar firman ini, biarlah saudara mendapat berkat dari firman ini untuk berdoa dalam iman. Rubah keadaan doa saudara. Rubah kebiasaan doa saudara. Berdoa dengan iman dan bertindak. Berdoa dengan iman dan bertindak. Bukan berdoa dengan iman dan saudara tunggu. Sudah terjadi baru saudara percaya. Saudara berdoa dengan iman, saudara bertindak. Percaya bahwa Tuhan mencari engkau. Saya sungguh-sungguh dikuatkan oleh firman Tuhan dalam hidup saya. Walaupun saya terpuruk, saya tetap lihat firman Tuhan. Karena saya percaya Tuhan memanggil saya dari awal. Dan saya beriman kepada Dia. Dan saya percaya doa iman menjadi kenyataan dalam hidup saya. Saya mendorong bagi setiap saudara untuk sungguh-sungguh berdoa dalam iman saudaraku. Berhenti melihat keadaan di sekeliling saudara, walaupun memang kenyataan begitu. Kenyataan Abraham sudah tua, kenyataan benar dia udah tua. Udah 100 tahun, kenyataan tubuhnya sudah lemah. Kenyataan bahwa Sarah rahimnya sudah tertutup. Itu kenyataan. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, imannya tidak menjadi lemah. Karena apa? Karena janji Tuhan. Imannya tidak lemah sebab ada janji Tuhan. Iman saudara tidak harus lemah sebab ada janji Tuhan. Oleh sebab itu kita harus pegang janji Tuhan. Dan saudara beriman terhadap janji Tuhan, maka ada perubahan keadaan saudara. Hanya iman sanggup merubah keadaan. Ada satu cerita, ini cerita kenyataan saudaraku. Ada satu desa kecil di Minnesota kalau nggak salah. Ini true story. Gurunya mengajarkan, kalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka engkau akan sanggup mengatakan gunung ini berpindah dan gunung itu berpindah. Saudara tahu biji sesawi? Biji sesawi mungkin benih yang paling kecil, saudaraku. Saya sudah lihat biji sesawi. Sangat kecil. Jadi iman kita cukup sebesar biji sesawi. Saudara sanggup mengatakan kepada gunung itu beranjak dan berpindah. Gunung itu akan berpindah. Kalau saudara punya iman, akan terjadi perubahan dalam hidup saudara. Anak-anak kecil ini belum banyak yang dipikirkan, saudaraku. Belum banyak yang merusak pikirannya. Yang masuk firman Tuhan dan mereka beriman. Dan kebetulan di sekolahnya itu, di tempat di mana mereka harus, kalau mereka bermain, ada bukit, mungkin tanah yang bertumpuk sudah cukup lama, puluhan tahun mungkin. Jadi sudah seperti bukit, sudah ditumbuhi oleh rumput dan lain sebagainya.
Separuh itu ada di bagian sekolah, separuh ada di luar milik pemerintah. Jadi anak-anak setiap pagi mereka berdoa kepada gunung itu. Mereka mengatakan gunung ini akan pindah, kami mempunyai iman. Kami berdoa bahwa kami berdoa supaya gunung ini berpindah. Mereka berdoa dengan iman. Kata-kata mereka singkat aja. Tapi yang kuat di dalam kata-kata itu adalah iman mereka yang kuat, saudaraku. Iman anak-anak ini yang kuat. Mereka berdoa terus. Gurunya pun sampai tertawa dan heran melihat setiap pagi mereka berdoa. Anak-anak itu berdoa dari dalam kelas mereka melihat bukit itu yang di belakang, yang tempat mereka bermain. Dan kemudian beberapa bulan kemudian, pemerintah mungkin ingin memperluas jalan di bagian luar. Dan mulailah karena gunung itu bukit itu cukup lama, memerlukan traktor dan lain sebagainya, alat berat untuk menguruk. Dan akhirnya mulai pemerintah menguruk dan sudah rata di bagian luar. Pemerintah tanya kepada sekolah, mau nggak diratain sekalian? Tentu sekolah setuju. Akhirnya mulai pemerintah menguruk dan mengangkat tanah tersebut. Dan akhirnya menjadi rata, saudaraku. Dan saudara lihat anak-anak mengatakan kepada gurunya, benar Bu, kami berdoa bahwa gunung itu pindah. Gunung itu pindah sekarang, Bu. Ibu gurunya tertawa. Tapi anak-anak ini nggak tertawa. Anak-anak ini mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa apa yang mereka doakan, Tuhan dengar, dan doa dan firman Tuhan itu benar karena mereka berdoa dengan iman. Ini mungkin ceritanya hanya cerita singkat, tapi ini sangat menguatkan saya, saudaraku. Mari kita berpikir, kadang-kadang kita harus berpikir seperti anak kecil, saudara. Yang tidak terlalu banyak meracuni pikiran kita. Yang tidak terlalu banyak masuk kekhawatiran hidup, kekecewaan hidup, intimidasi yang masuk. Banyak yang terintimidasi pada saat ini dengan keadaan. Tapi anak-anak nggak terintimidasi dengan keadaan, saudaraku. Mereka tetap percaya firman Tuhan, dan firman itu akan terjadi. Saya mengucap syukur pada pagi hari ini. Kalau saudara mendengar firman ini, saya ingin katakan kepada saudara, saya ingin bernubuat kepada saudara, bahwa apapun ada dalam pikiran saudara yang mengganggu, yang terintimidasi, saudara yang ragu-ragu dalam hidup ini, saudara yang tertekan dalam keadaan pada saat ini, saya katakan kepada saudara, saudara berdoa dengan iman, dan pada saat ini saya katakan semua pikiran negatif, semua pikiran tertekan, semua yang terintimidasi dengan keadaan, saya katakan pergi pada saat ini dalam nama Yesus, dan engkau akan beriman, dan engkau akan percaya, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara akan mendapatkan kemenangan dalam hidup saudara. Keadaan akan merubah saudara karena iman saudara. Saya percaya, kalau saudara sungguh percayakan firman Tuhan dan nubuatan Tuhan, saudara akan lihat bahwa keadaan akan merubah saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa untuk setiap saudara-saudaraku yang mendengar firman ini. Biar mereka bisa dikuatkan Tuhan. Mereka boleh dibangun. Mereka boleh melihat bahwa dengan iman mereka, keadaan hidup mereka akan berubah. Tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi pada saat ini, tapi hidup mereka akan diubahkan. Tuhan, aku berdoa dengan iman dan percaya Tuhan, bahwa setiap saudaraku yang mendengar ini akan diubahkan hidupnya oleh Engkau dalam nama Tuhan Yesus.
Saya berdoa. Amin.